Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagoy Serlangga. Jadi saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi saya dengan mata kuliah Azas-Azas Manajemen dari pertemuan awal sampai akhir. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen. Arti manajemen adalah pengelolaan, pengendalian, dan penanganan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen merupakan ilmu dan seni perkembangan generasi. Perkembangan generasi manajemen ada beberapa, yaitu yang pertama, generasi pertama, jungle manajemen. Pekerjaan dilakukan secara naluriah dan bekerja sama. Yang kedua, generasi manajemen terfokus pada penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, generasi manajemen by targeting, memberi kebebasan kepada anggota organisasi dengan pemenuhan target-target pekerjaan. Yang keempat, value creative management, memadukan kualitas pendekatan ilmiah dan kerja tim untuk kepuasan pelanggan. Yang kelima, knowledge and human networking management, mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia dengan menghargai individu yang memiliki keahlian khusus. Fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi organik, mencakup perencanaan pengorganisasian, pemberian komando, dan pengawasan. Kemudian fungsi pelengkap seperti budaya, organisasi, dan tata ruang kantor bisa meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian pekerjaan untuk efisiensi. Kedua, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, penerapan disiplin. Keempat, kesatuan perintah dan arah. Kepentingan umum di atas individu. Sistem penggajian yang adil. Sentralisasi atau desentralisasi sesuai kebutuhan. Rantai hierarki yang jelas. Prinsip ketertiban, penerapan keadilan dan kepemimpinan. Stabilitas jabatan pegawai. Memberikan stabilitas dalam bekerja, memberi kesempatan berprakarsa, mendorong semangat kesetiakawanan dan kerja tim. Unsur-unsur manajemen yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia adalah elemen kunci dalam manajemen karena mereka menentukan tujuan, melaksanakan aktivitas, dan merupakan pusat dari manajemen itu sendiri. Yang kedua ada money atau uang. Uang adalah alat tukar dan ukuran nilai dalam usaha. Jumlah uang yang berputar dapat mengukur sejauh mana suatu perusahaan. Yang ketiga ada machines atau alat-alat. Mesin digunakan sebagai alat bantu kerja yang memudahkan pekerjaan dan memberikan keuntungan dalam tenaga kerja. Yang keempat ada methods atau metode, cara-cara kerja. Cara pelaksanaan pekerjaan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan. Metode kerja yang baik memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, ada materials atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena kegiatan manusia dalam mengurus material bersama-sama. Yang keenam, market atau pasar. Pasar memainkan peran penting dalam memasarkan barang dan produk usaha. Menguasai pasar penting untuk kelangsungan usaha. Selanjutnya, ada teori manajemen. Yang pertama, Scientific Management, teori insentif, tahun 1903. Fokus pada produktivitas dan efisiensi, dikembangkan oleh tokoh seperti Taylor, Fuyol, Gulick, dan Urwig. Memfokuskan pada pengembangan metode dan standar kerja, dengan tujuan meningkatkan produktivitas melalui perlengkapan kerja dan insentif yang baik. Yang kedua, ada teori hubungan manusia atau Human Relation, tahun 1903. Melibatkan tokoh seperti Follett, Mayo, dan Rottelspiegel. Teori ini menyoroti pentingnya hubungan yang baik antara individu dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada Behavior Science atau teori perilaku, tahun 1950. Dikembangkan oleh tokoh seperti Chester E. Barnard dan Herbert Simon. Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori insentif dan teori hubungan manusia serta memasukkan unsur psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi dan menekankan pentingnya memahami kebutuhan individu untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Selanjutnya dari pertemuan 4 yaitu materi perencanaan. Arti perencanaan. Perencanaan adalah penentuan tindakan yang akan diambil sebelumnya.
Ini melibatkan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup pemilihan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Fungsi perencanaan. Yang pertama ada interpretasi, menjelaskan kebijakan umum. Yang kedua ada peramalan, memprediksi keadaan di masa depan. Yang ketiga ada koordinasi, mengkoordinasikan seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat ada efisiensi, memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tindakan. Selanjutnya ada pedoman, menjadi pedoman pelaksanaan perencanaan. Kemudian ada kepastian, menetapkan tindakan dengan pasti. Kemudian pengendalian, pencegahan, mencegah penyimpangan dan pemborosan. Prinsip atau asas perencanaan, yaitu membantu mencapai tujuan manajemen. Kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen, melibatkan semua level manajemen, memperhitungkan alternatif dan efisiensi, mengidentifikasi faktor-faktor penting, fleksibel dan dapat disesuaikan, strategis dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya ada macam-macam perencanaan, yaitu berdasarkan penggunaan, sekali pakai dan berulang atau tetap, berdasarkan proses, perencanaan kebijakan, program atau operasional, berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. Kemudian berdasarkan wilayah, yaitu perencanaan rural, kota, regional, dan nasional. Berdasarkan materi atau objek, yaitu perencanaan personal, keuangan, industri, pendidikan, dan sosioekonomi. Selanjutnya ada sumber perencanaan, yaitu kebijakan pimpinan, hasil pengawasan, dan kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, prakarsa dari dalam organisasi, prakarsa dari luar organisasi. Selanjutnya ada pembuat perencanaan, antara lain yaitu individu, unit staf perencanaan, panitia perencanaan, konsultan. Kemudian ada tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan. Yang pertama, tentukan masalah, tujuan, dan kebutuhan dengan jelas. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Ketiga, observasi, penelitian, analisis, dan klasifikasi informasi. Keempat, terapkan metode perencanaan, memilih rencana, dan mempertimbangkan hambatan. Selanjutnya, tetapkan rencana alternatif, pilih dan periksa rencana yang diajukan, buat sintesis solusi, rinci urutan dan waktu pelaksanaan, evaluasi hasil. Perencanaan yang baik, memahami sifat atau ciri rencana yang baik, memandang proses perencanaan sebagai serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Memandang proses perencanaan sebagai pemecahan masalah dengan teknik ilmiah. Selanjutnya, pertemuan 5 yaitu materi pengorganisasian. Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini melibatkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Organisasi dapat dilihat sebagai wadah yang relatif statis, tempat kegiatan manajemen dilakukan, serta sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya, unsur dalam organisasi adalah kelompok orang kerjasama dan tujuan bersama. Fungsi organisasi mencakup mengatur kerja dan kerjasama, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpangsiuran kerja, dan menentukan pedoman-pedoman kerja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi, yaitu meliputi menetapkan tujuan dengan jelas, kesatuan arah, kesatuan perintah, keseimbangan, wewenang, dan tanggung jawab. Pembagian tugas, struktur organisasi yang sederhana, jaminan jabatan, balas jasa yang setimpal, penempatan orang sesuai dengan keahliannya, batas kemampuan, pengawasan, dan koordinasi. Selanjutnya, ada berbagai bentuk organisasi, termasuk organisasi garis, organisasi staf, organisasi garis dan staf, organisasi tipe panitia. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, bentuk organisasi juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang memegang pimpinan, lalu lintas wewenang,
dan tanggung jawab, serta bagian organisasi yang digunakan. Selanjutnya ada pertemuan 6, yaitu materi perbedaan antara organisasi publik dan organisasi bisnis. Perbedaan antara organisasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama dari sifat tujuan. Organisasi bisnis, fokus utamanya adalah mencari keuntungan dan memaksimalkan laba bagi pemilik atau pemegang saham. Sedangkan organisasi publik, tujuannya adalah memberikan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua ada kepemilikan. Organisasi bisnis dimiliki oleh individu atau entitas swasta, biasanya untuk keuntungan pribadi, sedangkan organisasi publik dimiliki oleh pemerintah atau badan pemerintahan, dan mereka bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga ada sumber dana. Organisasi bisnis mendapatkan dana dari penjualan produk atau layanan, serta investasi swasta. Sedangkan organisasi publik mendapatkan dana dari pajak, anggaran pemerintah, dan dana publik. Yang keempat, ada orientasi keuntungan. Organisasi bisnis fokus utama pada profitabilitas dan persaingan pasar. Organisasi publik fokus pada pelayanan publik dan pemenuhan tugas-tugas pemerintahan. Yang kelima, ada struktur organisasi. Organisasi bisnis lebih fleksibel dalam struktur dan keputusan bisnisnya. Sedangkan organisasi publik biasanya memiliki struktur hierarkis dan prosedur yang terstandarisasi. Yang keenam, ada akuntabilitas. Organisasi bisnis bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham, sedangkan organisasi publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Yang ketujuh, ada prioritas. Organisasi bisnis prioritas utama adalah mencapai keuntungan dan pertumbuhan bisnis, sedangkan organisasi publik prioritas utama adalah pelayanan publik, kepentingan masyarakat, dan pemenuhan tugas-tugas pemerintah. Selanjutnya ada rangkuman pertemuan materi ke-7 membahas tentang perbedaan antara organisasi publik dan organisasi bisnis yang diambil dari YouTube. Kesimpulan yang bisa saya berikan dari video tersebut adalah yang pertama, tujuan organisasi publik berfokus kepada memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, sementara organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, ada sifat produk. Organisasi publik menghasilkan barang atau jasa publik untuk masyarakat, sifatnya gratis. Sementara organisasi bisnis menghasilkan barang atau jasa yang diperdagangkan melalui transaksi dan pembayaran. Yang ketiga, ada wilayah kekuasaan. Organisasi publik wilayahnya mengikuti batas negara, sedangkan organisasi bisnis memiliki wilayah operasi yang lebih besar atau lebih kecil. Yang keempat, ada orientasi politik. Organisasi publik harus bersikap netral dalam hal politik. Organisasi bisnis mungkin terlibat dalam politik untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Yang kelima, ada pendekatan legalitas. Organisasi publik biasanya lebih kaku dalam pendekatan legalitas, sementara organisasi bisnis lebih pragmatis. Yang keenam, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja organisasi publik cenderung lebih kompleks daripada organisasi bisnis yang bisa lebih sederhana. Perbedaan ini mempengaruhi cara kedua jenis organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Perbedaan antara organisasi publik dan organisasi non-publik. Organisasi publik dan non-publik berbeda dalam hal dan tujuan, kepemilikan, sumber daya, dan tata kelola. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, tujuan. Organisasi publik yang juga disebut sebagai organisasi pemerintahan atau sektor publik berfokus pada penyediaan layanan publik dan manajemen kepentingan publik. Organisasi ini menangani hal-hal seperti pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Sedangkan organisasi non-publik, organisasi ini juga disebut organisasi swasta atau sektor swasta, memiliki tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan atau memenuhi sektor tertentu seperti bisnis, industri, atau organisasi nirlaba. Mereka dapat memiliki berbagai tujuan seperti membuat barang atau layanan, memenuhi permintaan pasar, atau mencapai tujuan sosial. Yang kedua, ada kepemilikan. Organisasi publik
dimiliki oleh pemerintah atau badan publik yang beroperasi di bawah kerangka hukum tertentu dan didanai oleh dana publik, seperti pajak atau anggaran pemerintah. Sedangkan organisasi non-publik itu dimiliki oleh individu, perusahaan swasta, atau organisasi nirlaba dan didanai oleh sumber swasta seperti donasi, pinjaman bank, atau modal saham. Yang ketiga, sumber daya. Organisasi publik menggunakan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah atau badan publik. Anggaran mereka bergantung pada kebijakan pemerintah dan pendapatan pajak, dan mereka mungkin memiliki jumlah sumber daya yang terbatas. Sedangkan organisasi non-publik cenderung lebih mandiri dalam mengelola sumber dayanya dan bergantung pada sumber daya swasta seperti modal, pemegang saham, pendapatan penjualan, dan sumber daya yang diperoleh dari pasar atau donasi. Selanjutnya, yang keempat, ada tata kelola. Organisasi publik tunduk pada regulasi dan pengawasan yang ketat oleh badan pemerintah, dan penggunaan dana publik harus transparan. Tata kelola dan keputusan utama organisasi pada umumnya dapat dilihat. Sedangkan organisasi non-publik bergantung pada entitas dan yurisdiksi mereka. Organisasi non-publik tunduk pada berbagai regulasi. Meskipun mereka diberi lebih banyak kebebasan untuk mengelola bisnis atau operasi mereka tetap harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Organisasi publik dan non-publik berbeda karena peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Organisasi publik bertanggung jawab atas pelayanan publik, sementara organisasi non-publik berusaha untuk memenuhi kebutuhan sektor atau swasta tertentu. Kemudian rangkuman pertemuan 10, yaitu membahas konsep penggerakan dalam manajemen. Didefinisikan sebagai usaha menempatkan anggota kelompok agar bekerja bersama mencapai tujuan. Beberapa istilah terkait penggerakan disebutkan, seperti directing, commanding, motivating, staffing, dan leading. Teori kebutuhan oleh Maslow, McClellan, dan Alder dibahas, serta pendekatan teori X dan Y oleh McGregor. Teks juga memberikan teknik penggerakan termasuk menjelaskan tujuan, memahamkan filosofi organisasi, mengedepankan kerjasama, memperlakukan bawahan dengan pengertian, memberikan penghargaan, dan meyakinkan anggota tentang pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Selanjutnya ada pertemuan 11, yaitu materi kepemimpinan. Pada pertemuan ke-11 ini diberikan materi dari YouTube, yaitu dalam video tersebut dibahas hubungan antar manajemen dan kepemimpinan dalam konteks organisasi. Secara singkat, manajerial berfokus pada mencapai keberhasilan organisasi melalui aspek kualitas, waktu, dan biaya, sementara kepemimpinan memberikan arahan dan dukungan kepada individu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam industri produksi misalnya, tugas manajerial mencakup pengendalian kualitas dan biaya. Kepemimpinan juga mencakup motivasi, pelatihan, dan komunikasi. Menurut pendapat saya, kombinasi pendekatan manajerial dan kepemimpinan sangat penting untuk mengelola organisasi. Pemimpin dapat memadukan kontrol manajerial yang efektif dengan kepemimpinan yang inspiratif untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan mendukung, yang dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi anggota tim. Kombinasi ini yang memperhatikan aspek teknis dan manusia manajemen dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan efektif. Selanjutnya ada pertemuan 12, yaitu materi kebutuhan manusia yang diambil dari YouTube juga. Video tersebut membahas bagaimana kekurangan-kekurangan mempengaruhi kehidupan seseorang dan bagaimana mereka dapat mengontrol pilihan dan tindakan mereka. Pembicara menekankan upaya untuk membangun hubungan sosial, mencari keamanan, keuangan, dan berusaha menjadi yang terbaik untuk menghindari penghinaan atau kurang hormat dengan orang lain. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow juga dikaitkan di dalam video tersebut.
Teori hierarki kebutuhan diciptakan oleh psikolog humanistik Maslow yang terdiri dari piramida dengan 5 tingkatan yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, cinta, aktualisasi diri, dan harga diri. Pembicara menekankan bahwa memenuhi kebutuhan dasar adalah langkah pertama menuju tingkat yang lebih tinggi. Video tersebut membantu kita memahami konsep aktualisasi diri, yang berarti hidup sesuai dengan potensi kita. Pembicara juga menyarankan agar seseorang memiliki fleksibilitas dan stabilitas saat berusaha mencapai tujuan hidup mereka, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Selain itu, kegagalan seseorang untuk mengikuti keinginan sejati mereka dapat menyebabkan konflik internal. Pembicara menyampaikan pesan bahwa ketika seseorang memiliki kesempatan untuk hidup sesuai dengan potensinya dan merasa damai dengan dirinya sendiri, mereka dapat menjalani hidup seutuhnya. Dalam keseluruhan, video tersebut memberikan wawasan tentang upaya untuk menjalani hidup yang bermakna dan menawarkan konsep psikologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dari rangkuman pertemuan 13, yaitu materi tentang pengawasan. Pengawasan dalam manajemen melibatkan penentuan standar, evaluasi pelaksanaan, dan tindakan korektif agar sesuai rencana. Sasaran pengawasan meliputi struktur organisasi, penempatan sumber daya, kepatuhan terhadap kebijakan, dan efisiensi penggunaan alat. Sifat pengawasan mencakup pencarian fakta, pencegahan penyimpangan, fokus pada kegiatan saat ini, bersifat membimbing, dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi. Terdapat 2 teknik pengawasan, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode pengawasan melibatkan observasi langsung, statistik, dan laporan. Fungsi pengawasan mencakup pencegahan penyimpangan, perbaikan kesalahan, penindakan penyalahgunaan, dinamisasi organisasi, penguatan rasa tanggung jawab, dan pendidikan pegawai. Proses pengawasan melibatkan penetapan dasar atau standar, pemeriksaan hasil, perbandingan dengan standar, dan tindakan korektif. Dan ini pertemuan terakhir, yaitu membahas tentang pengawasan partisipatif pelatihan kader. Pengawasan partisipatif Bawaslu dimulai dengan sambutan dan doa. Materi yang dibahas meliputi hak dan kewajiban masyarakat, penguatan partisipasi, fungsi Bawaslu, strategi pengawasan partisipatif, dan pentingnya melihat masyarakat sebagai sahabat Bawaslu. Warga negara memiliki hak pilih, aktif dan pasif dalam pemilu dan pemilihan, yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi. Diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses, mendapatkan pemahaman tentang setiap langkah, dan melaporkan pelanggaran. Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk di tingkat kecamatan. Dijelaskan bahwa konsep kesadaran individu dan kolektif tentang melakukan pengawasan sangat penting, dengan tujuan menghasilkan pengawas yang mandiri dari kesadaran kolektif masyarakat. Diharapkan peserta menjadi pionir dalam gerakan pengawasan partisipatif. Semua tanggung jawab Bawaslu, termasuk mencegah, mengamati, menindak, dan menyelesaikan sengketa, dijelaskan secara rinci. Dianggap bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi, melindungi hak politik, dan memastikan pemilu yang transparan. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar pemilih yang bijak, selektif, dan aktif mengawasi proses pemilihan. Diharapkan melalui partisipasi masyarakat, pemilu akan menjadi alat untuk menilai kepemimpinan politik yang sesuai dengan keinginan rakyat. Akhirnya, peserta diminta untuk mempertahankan proses dan mengaplikasikannya.
Sekian rangkuman materi dari pertemuan awal sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.